Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat game over. Jadi di Games game over kita punya score dan high score ya. Ini di sini. Terus ada satu lagi winner. Ini sebenarnya sama, cuma beda konteks saja. Ini konteksnya menampilkan skor dan high score saat game over. Sedangkan ini saat menang. Jadi kita akan coba scriptnya sama kok antara dua ini. Jadi nanti kalian bisa edit aja dari game over yang diganti jadi winner gitu. Lalu bisa diganti backgroundnya dan sebagainya. Oke, ini saya coba dulu. Di sini tadi saya sudah high score saya adalah 10. Coba jika saya eh, jika saya skornya 20, apakah apakah skornya dibalik jadi 20. Jadi saat saya skornya 10, high score-nya tetap ngeset jadi 20. Ya, intinya seperti itu. Jadi di sini di game over saya mempunyai script namanya game over. Ini scriptnya sama antara game over sama winner. Nah, ini seperti ini. Jadi kemarin kita sudah buat ya, ada yang namanya data data int.score. Nah, ini kan untuk menyimpan skornya ya. Dan di sini untuk menyimpan high score-nya. Jadi usahakan nanti data.score ini sama dengan yang di sini. Jadi datanya seperti ini dan skornya seperti ini. Sama ya, data.score. Ini lah. Bisa diikuti. Nah, jika sudah, di winner juga sama. Di bagian winner, ini saya buat dulu scriptnya. Jadi misal saat saya masuk ke pintu sini, ini pintunya saya duplikat, saya pindahin ke sini misal. Ini saya ganti di sini berarti ya. Kalau di sini kan namanya portal. Saya ganti jadi saya tambahin sorry, winner. Oke, saya ganti ya jadi winner. Lalu kita masuk ke script movementnya. Script movement bawah. Nah, jika kemarin nih ada if compare tag portal, maka dia pindah ke level 2. Nah, ini kita copy aja. Kita tambahin di sini. Ini sebenarnya nggak rapi ya, if semua. Cuman nggak apa-apa. Jadi males benerinnya. Nggak apa-apa kayak gini aja. Mana lebih ngerti kayak gini ya kayaknya. Ini jadi ini dihapus saja, ini ganti dulu. Benar, ini dihapus saja. Itu ini ke skinnya, saya tadi skinnya namanya winner juga. Oke, kalau sudah saya save, nggak ada yang error. Jadi kita masukin dulu gamesnya sini ya. Nanti saat di build, jangan lupa game over sama winner itu ditaruh di terakhir. Jadi main menu taruh pertama, terus level 1, level 2, baru nanti game over atau winner. Saya taruh dulu, inilah misalnya. Ntar kita ke winner, tadi saya kayaknya belum saya kasih script. Script game over tadi ya. Ini saya masukkan skor dan high score. Oke, jika sudah masuk lagi ke level 1, misal saya ini 10, congratulations. Nanti di bagian menunya
Di bagian menu audio winner kan ini ada button, saya bikin dulu manager, saya masukkan script yang sudah pernah kita buat juga, namanya Mopsin. Masukin, masukin, lalu di bagian menu sini, ini Mopsin retry, maka dia akan kembali ke, nah ini harusnya baliknya ke menu ya, baliknya ke menu. Di bagian Mopsinnya, kalian bikin di sini berarti public void retry, bikin satu lagi namanya public void menu. Jadi kalau menu, kita baliknya ke menu. Menunya ya di main menu gitu. Tergantung nama ininya ya. Saya ini namanya menu. Ya seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah untuk game over, winner ya, high score dan skornya. Ini bisa ke set semua. Nah sekarang di sini ada beberapa tombol yang harus bisa kita kendalikan gitu dengan cara mengklik ini. Atau nanti ada pause nih, di sini ada pause. Nah saat pause nanti akan muncul sesuatu. Di sini saya sudah ada sih sebenarnya pause. Jadi saya contohkan, saya profil videonya sebentar. Sekarang kita bikin yang button pause-nya dulu. Ada pause ya. Jadi pertama yang harus dilakukan kita harus ada namanya panel pause. Nah, ini buatnya dari ini ya, dari kanvas dan sebagainya hingga jadi seperti ini. Ini kemarin sudah kita buat juga di yang pingpong ya, harusnya kalian sudah paham lah cara buatnya yang panel pause ini seperti apa. Jadi dia ini nggak penutupan ya, di lock-locknya ini. Mungkin di bagian kanvasnya kita bikin order in layer-nya di help. Bentar. Hmm, atau kita pisah aja mungkin kanvasnya. Ah, coba kanvasnya saya pisah. UI, pas, kanvas untuk panel ya. Ini order in layer-nya kita kamera dan main kamera kita dan main kamera. Order in layer-nya berarti 6 ya, harus lebih dari yang ini. Ini nggak muncul. Atau main kameranya ganti aja di overlay. Nah, muncul. Ini kanvas. Ini ya, kanvas pose. Pose ini terlalu besar ternyata. Tapi nggak muncul di bagian sini ya. Atau apa-apa kita pindah di kanvas saja. Berarti kanvas yang sini hapus. Ini layernya saya ganti jadi ke-6 ya. Nah ini kan layer yang sini, ini UI layer kelima. Ini berarti saya ganti dia layernya ke 6. Jadi saat dia muncul, yang belakangnya ketutupan. Oke, ini berarti saya kecilin dulu ya di bagian ini. Pan, ini aja dikecilin.
kan dibilang bokep. Jadi ketutupan juga ya yang nyawanya. Oke, kalau sudah ini saya matikan dulu, jadi nggak kelihatan. Jadi kita bikin, ini ada game manager, kita bikin di ini ya, di .empty ini saya bikin game manager. Dan saya bikin script baru. Oke, ini namanya game. Dia berubah jadi Grigi, ini sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi di sini kita pilih dulu apa yang pengen kita pause ya, nanti kita bisa masukin ke dalam gitu ya. Jadi game objek yang di bagian sini, jadi void pause. Jadi if, jadi jika pause-nya kita tekan time dot time time dot time scale dengan satu. Pause dot set if dot time scale begini. Jadi saat ini diklik, saat button pause diklik, dia akan muncul panel yang tadi kita sembunyikan, jadi bakal muncul, dan time dot time scale-nya atau scene ini akan berhenti ya. Intinya begitu. Jadi kita oke aja. Jadi jadi else, kita pindahin ke atas, pause, ini ganti satu. Sama nanti kan di sini ada tombol exit dan resume. Ini kita bikin aja sekalian. Kita selesaiin dulu yang bagian ini. Ini sudah selesai. Save. Oh, atau kita kan tadi sudah bikin di bagian ini mungkin, dan kalau udah ada kita di game manager ini aja pakainya. Save. In ke game manager, lalu panel pause-nya kita pilih ini. Selesai. Di bagian sininya pause, di bagian pause.
Ya, di bagian buttonnya ini kita masukin dulu sebuah script. Itu script yang tadi sudah kita buat, game manager. Kita masukin aja ke sini, game manager host. Jadi kita coba apakah berhasil. Ini semuanya gerak ya. Kalau kita klik, dia akan berhenti. Kita bikin tinggal yang resume ini. Sebenarnya kan belum ada ya, belum bisa. Berarti tinggal kita masukin ini di bagian resume. Nyalain dulu di bagian resume. Ini tadi kan gini ya, tadinya on click gini. Ini sudah dibahas di pingpong, ini juga sudah kita bahas ya di akibat, harusnya kalian sudah paham cara buat ini gimana. In game manager, kenapa sama scriptnya? Ini saya jelasin dulu, kalian praktek. Jadi jika ini game berjalan, nah tadi kan time scale ya. Jika time scale 1, jika time scale 1, jadi kan time scale 1 ini sama dengan berjalan. Spinnya lagi berjalan. Kita pause, time scale keganti jadi 0. Set aktif, ininya muncul, time scale keganti jadi 0. Sedangkan kayak gitu kan else, kalau ini lagi berhenti, kita pencet lagi, dia bakal nyala lagi. Ini penjelasan dari scriptnya lah, simpelnya seperti itu. Kalau shiftnya lagi berjalan, kita pencet uh, kita pencet button yang sudah kita beli script game manager tadi, dia akan ke pause atau akan berhenti. Tapi saat kita klik lagi, dia akan kembali seperti semula. Jadi dia akan bergerak lagi. Oke, satu button sudah kita selesaikan. Nanti button exit ya, tinggal kita buat button exit, tapi itu nanti aja di terakhiran. Nah, sekarang kita ingin memfungsikan tiga button ini. Kalian aja di video yang sekarang, nah ini sudah saya buat namanya pakai event trigger. Ini saya tunjuk dulu aja biar kalau nggak salah event trigger ini belum pernah saya jelaskan soalnya. Di klik kanan sama button jam ya. Untuk mendeklarasi ini agar bisa dipencet ya atau bisa ditekan, kita harus mendeklarasikannya di script movement. Jadi saya sudah modifikasi script movement, jadi ada beberapa yang harus ditambahkan di bagian sini ya. Ada private ball, move left, move right, dan jump. Sementara dan ada public juga. Empat kita untuk memasukkan kontrol mana aja yang ingin kita pakai. Kemudian di sini ini sudah saya tulis-tuliskan biar kalian paham. Ini ada listener untuk mengatur tombol karena nanti kita di sini pakai uh, event trigger. Ini diikutin aja seperti ini. Kemudian di-update ya. Di-update, float move, sini, dan sisanya sama. Sama semua. Jadi cuma di bagian atas doang. Ini, terus ini ya, ini, ini. Coba dicek ini ada yang berubah atau enggak. Saya agak lupa di sini ada yang berubah atau enggak.
pokoknya sampai di baris 129 nih kalau di saya. Ini kita ubah. Nah, jika sudah, di sini button saya nggak bisa saya pakai karena kemarin saya pakainya image bukan button. Jadi ini sebenarnya image nih, bukan button. Jadi ini saya hapus saja. Saya buat ulang. Juga ini saya hapus. In Pro ya, ininya kita hilangin, kita delete aja. Lalu button ini right-nya kita ganti jadi itu dulu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Saya ganti namanya jadi button left. Sesuaikan tempatnya. Ya, misal di sini, kemudian saya duplikat kan saya filter ya, kayak gini. Tahu diatur lewat sini aja 180, kemudian disesuaikan. Nah, seperti ini saya ini disesuaikan aja, ini dikira-kira aja, nggak perlu sama persis. Lalu ini saya duplikat lagi untuk tombol jamnya yang ini, tadi yang polos ini. Oke, berarti yang ini harus dimasukin Text Pro ya, karena kita bikin baru aja. Ya, ada Text Pro yang langsung. Text Pro ini. Sudah ada ya namanya button, ganti dan warna putih. Oke, kalau sudah disesuaikan. Ini mungkin 30. Nah, kira seperti ini ya. Saya ganti jadi button jam. Oke, sudah kita masukin sini. Ada left, right, dan jam. Oke, coba kita pastikan apakah bisa. Nah, sekarang ini masalah dia nggak mau berhenti ya. Dan cek, dia nggak mau berhenti. Walaupun ini kontrolnya sudah bisa semua. Ini kontrolnya sudah bisa semua, tapi dia nggak mau berhenti. Di bagian ini kita cek. Bukan di sini, saya lupa belum ngasih event trigger ya. Kok belum ngasih event trigger di bagian sininya. Aja namanya event trigger.
Ini ada banyak, ada pointer up, ada pointer down. Kayaknya kita biarin aja dulu. Down, unscript, player, atau kita modifikasinya di script aja deh, biar gampang. Di bagian audio listener-nya nggak usah. Audio listener, head listener-nya nggak usah. Jadi scriptnya ada yang diubah, ada yang ditambahkan. Yang tadi sudah selesai kan? Di bagian sini, ini diganti. Ini mengatur listener-nya diganti seperti ini. Di bawahnya, tambahin ini. Sudah, coba kita cek. Oke, sudah berhasil. Jadi saat diklik aja dia baru. Nah, diklik baru dia jalan. Tapi masih bisa pakai ini atau tidak? Bisa dia itu nggak bisa pakai ini. Kenapa belum bisa? Karena saya belum mendeklarasikan move left dan move right atau spasi ini di scriptnya. Jadi tadi scriptnya sudah saya modifikasi sedemikian rupa, sudah saya cek. Jadi tadi yang tadi masih sama, yang sebelumnya masih sama, cuman menambahkan di bagian ini nih. Jadi saat kita klik lever row atau tombol kiri atau A ya, kan WASD kalau di keyboard itu bisa WASD, bisa yang arrow, bisa yang panah. Dan saat left arrow atau A, maka dia akan ke kiri. Lalu yang right ke kanan, dan yang jam space atau spasi. Kira seperti ini. Bisa diikuti, ini saya sudah kasih ini-ininya. Ya walaupun saya masih ininya mungkin kurang tepat, tapi ya ini sudah bisa dimengerti lah. Sudah saya kasih komen biar paham apa yang terjadi di script ini. Oke, di save. Kita ke sini. Lalu jangan lupa dimasukin. Kita cek. Nah, dia sudah bisa. Pakai spasi, dia akan lompat. Oke, lompatnya kurang tinggi ya kayaknya. Oke, landing sudah bisa. Untuk video ini sampai sini aja. Jadi kita tadi sudah membuat winner dan game over ya, serta high score-nya. Dan memindahkan command dari keyboard, kita jadikan dua keyboard dan ini kita button arrow dan button jump. Sama ada pause juga. Oke, silahkan dikerjakan. Terima kasih.